Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Rangga Barani, 181667 SA. Perkenalkan, nama saya Nika Derika Wahyuni Swasniadi. Perkenalkan, nama saya Belusi Armadita, NPM 181638 SA. Perkenalkan, nama saya Yuhana Handayani, 181970 SA. Baik, perkenalkan, nama saya Iwayan Dana Suara dengan NPM 181654 SA. Di sini saya selaku pemateri terakhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan asas dan tujuan Bank Syariah, di mana terkait dengan asas operasional Bank Syariah berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Sedangkan untuk tujuan Bank Syariah berdasarkan pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, karakteristik Bank Syariah. Bank Syariah beroperasi atas dasar prinsip bagi hasil atau profit sharing. Hal ini merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Bank Syariah adalah bank yang berasaskan antara lain asas kemitraan, asas keadilan, asas transparansi, dan asas universal, serta melakukan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan Bank Syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik sebagai berikut. Ada 6 karakteristik. Yang pertama ada pelanggaran riba dalam berbagai bentuk. Yang kedua ada tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang atau time value of money. Yang ketiga ada konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas. Yang keempat ada tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif. Yang kelima ada tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang. Yang terakhir atau yang keenam, tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad. Terima kasih, itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belusi Armadita. Saya akan menjelaskan materi tentang fungsi bank syariah dan mekanisme kerja bank syariah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan fungsi bank syariah, di mana berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana lainnya, antara lain denda terhadap nasabah atau ta'zir, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Dalam beberapa literatur perbankan syariah dengan beragam skema, transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya ada 4 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi manajemen investasi, di mana dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana atau sahibul mal. Dalam hal dana tersebut dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana. Yang kedua ada fungsi investor. Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor atau pemilik dana. Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan resiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli, yaitu ada murahabah, salam, dan istimna, akad investasi, akad sewa menyewa, dan akad lainnya yang diperbolehkan oleh syariah. Yang ketiga, ada fungsi sosial. Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada 2 instrumen yang digunakan oleh bank syariah dan menjalankan fungsi sosialnya, yaitu yang pertama ada instrumen zakat,
infak, sedekah, dan wakaf. Yang kedua ada instrumen Qadarul Hasan. Selanjutnya yang terakhir ada fungsi jasa keuangan. Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan clearing, transfer, inkaso, pembayaran gaji, letter of guarantee, letter of credit, dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah harus tetap menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme kerja bank syariah yang dimana terdiri dari 8 bagian. Yang pertama yaitu Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah atau DPS merupakan suatu badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional pada bank. Anggota DPS harus terdiri dari pakar-pakar di bidang syariah muamalah serta memiliki pengetahuan tentang perbankan. Tugas utama DPS yaitu mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah. Yang kedua, ada Dewan Nasional Syariah. Dewan Nasional Syariah merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syar'i dalam kegiatan perekonomian pada umumnya. Yang ketiga, ada Unit Usaha Syariah. Unit usaha syariah ialah suatu unit kerja khusus untuk kantor bank konvensional yang memiliki cabang syariah. Unit ini berada di kantor pusat dan dipimpin oleh seorang direksi. Yang keempat, ada pendekatan fungsional. Pendekatan tradisional dalam menyusun organisasi bank adalah melalui pengintegrasian fungsi-fungsi. Struktur organisasi terdiri dalam 3 fungsi, yaitu ada fungsi pembiayaan, fungsi operasi, dan fungsi investasi. Kemudian yang kelima ada pendekatan pasar. Perbankan mengembangkan berbagai produk yang merupakan kombinasi dari beberapa kegiatan untuk memperoleh keuntungan dan pendapatan fee produk dasar dari bank yang meliputi produk-produk pembiayaan atau financing dan produk-produk investasi. Yang keenam, ada fungsi staff. Di samping organisasi ini dapat juga dibentuk wadah yang menjalankan fungsi staf. Dalam organisasi bank juga terdapat beberapa komit seperti komit anggaran, komit kebijakan pembiayaan, komit pemutus pembiayaan, komit aset dan liabilitas atau komit personalia. Dan komit-komit tersebut beranggotakan para pejabat senior dari berbagai bidang dan dipimpin oleh direksi. Yang kemudian yang ketujuh ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan atas kebijakan pembiayaan dan rencana pembiayaan tahunan, termasuk pembiayaan kepada pihak-pihak terkait dan nasabah-nasabah besar tertentu yang dituangkan dalam rencana kerja bank. Dan yang terakhir ada direksi, di mana direksi bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan dan rencana pembiayaan yang dituangkan dalam rencana kerja bank dan memastikan bahwa kebijakan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem operasional bank syariah. Di sini ada 2 sistemnya. Yang pertama, sistem penghimpunan dana. Bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya dilihat dari sumbernya. Dana bank syariah terdiri 3 bentuk. Yang pertama, modal. Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik. Dana modal dapat digunakan untuk pembangunan gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara tidak langsung menghasilkan. Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Yang kedua, titipan atau wadiah. Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Yang ketiga, investasi atau mudharabah. Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabah yang mempunyai tujuan kerjasama atas pemilik dana atau sohibul mol dengan pengelola dana atau mudarib. Selanjutnya ke sistem penyaluran dana atau financing.
Bank syariah sebagai suatu lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdagangan syariah. Semua elemen kontrak sudah pasti mempunyai asas dan prinsip yang jelas secara syariah. Di sini ada dua bentuk dari sistem penyaluran dana. Yang pertama, equity financing. Equity financing pula dalam skim mudharabah, muqayadah atau dalam musyawarah. Lanjut ke bentuk yang kedua, debt financing. Debt financing adalah dalam teori meliputi objek-objek berupa pertukaran antara barang dengan barang, barang dengan uang, uang dengan barang, dan uang dengan uang. Mengenai objek pertama dan terakhir, terdapat permasalahan pertukaran antara barang dengan barang dipertimbangkan dalam menimbulkan riba fadl. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat malam. Ya, saya Adin Rangga Barani di sini akan menjelaskan tentang jasa layanan perbankan. Di mana layanan perbankan yang pertama yaitu al-wakalah. Wakalah termasuk salah satu akad yang menurut kaidah fikih muamalah. Wakalah atau wikalah yang berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini, pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan pihak pertama atau pemberi kuasa. Jadi yang kedua ada kafalah. Menurut bahasa, kafalah ini berarti jaminan. Jadi di sini ada beberapa jenis-jenis kafalah. Yang pertama, kafalah bin nafs, yaitu akad memberikan jaminan atas diri si penjamin atau personal guaranti. Lalu yang kedua ada kafalah bil mal, yaitu jaminan pembayaran atau pelunasan utang. Lalu yang ketiga ada kafalah mu'alakah dan munajazah, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu dan untuk tujuan tertentu. Lalu yang keempat itu ada kafalah bit taslim, yaitu penjaminan atas pengembalian barang sewa pada saat jangka waktu habis. Jadi kita di sini akan membahas selanjutnya hawalah. Hawalah ini bermakna mengalihkan atau memindahkan. Di dalam istilah ilmu fikih, hawalah berarti pengalihan penagihan utang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Jadi di sini apabila seseorang memiliki hutang kepada kita dan kita memiliki hutang kepada orang lain dengan nilai yang sama, maka kita bisa mengalihkan utang tersebut kepada seseorang yang berhutang kepada kita. Lalu yang keempat ada ju'alah. Ju'alah adalah suatu kontrak di mana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan dari pihak pertama. Lalu yang kelima ada ran. Ran adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan dapat memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Lalu yang keenam ada al-qard. Al-qard adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, qard dikategorikan dalam akad tadhawi atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Jadi di sini aplikasinya dalam dunia perbankan syariah dapat berupa al-qard al-hasan sebagai bentuk sumbangsih kepada dunia usaha kecil. Di mana di Indonesia sendiri dana untuk
Skema ini berasal dari dana Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah atau BAZIS. Pada prinsipnya, Qardul Hasan merupakan pinjaman dengan tujuan kebajikan, di mana peminjam hanya perlu membayar jumlah uang yang dipinjamkan tanpa membayar tambahan. Jadi di sini jika kita meminjam, hanya kita mengembalikan sebatas nilai yang kita pinjam saja tanpa ada embel-embel bunga. Lalu yang terakhir ada sarf. Sarf adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang. Pengertian pertukaran uang yang dimaksud di sini yaitu pertukaran valuta asing. Ya, jadi di sini saya akan melanjutkan tentang lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah. Jadi yang pertama itu ada Islamic Development Bank atau IDB. Lembaga keuangan dengan basis syariah ini berawal dari sebuah deklarasi dalam konferensi Menteri Keuangan Negara Muslim di Jeddah pada bulan Zulkaidah 1393 Hijriah atau Desember 1973 Masehi. Kemudian hal tersebut ditindaklanjuti pada sidang Gubernur Bank Sentral pada bulan Rajab 1395 Hijriah yang bertepatan dengan bulan Juli 1975 Masehi, dan lembaga itu sendiri resmi lahir pada 15 Syawal 1395 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 20 Oktober 1975. Lembaga ini pada dasarnya bertujuan untuk menjadi suatu lembaga yang membantu pengembangan ekonomi dan sosial negara-negara muslim dan melakukan kerjasama dengan menggunakan prinsip syariah. Jadi dalam kegiatan sehari-hari, IDB dipimpin oleh seorang direktur eksekutif. Salah satu orang Indonesia yang pernah menduduki jabatan tersebut adalah Karnean Perwata Atmaja. Fungsi dari lembaga ini antara lain memberikan bantuan, modal, dan kredit hibah untuk proyek-proyek produktif dan memberikan asisten finansial bagi perusahaan-perusahaan di negara muslim anggota IDB untuk pengembangan ekonomi dan sosial negara tersebut. Lembaga ini juga mengalokasikan dana khusus untuk dana asistensi bagi pengembangan ekonomi dan sosial bagi komunitas Islam di negara yang bukan anggota IDB. Saat ini anggota IDB berjumlah 54 negara. Negara-negara anggota menyisihkan sejumlah dana untuk IDB yang nantinya dana tersebut akan digunakan untuk program-program pengembangan ekonomi dan sosial di negara muslim tersebut. Pada anggota juga otomatis akan menjadi anggota organisasi konferensi Islam atau biasa disingkat OKI. Dan dalam kondisi tertentu akan menjadi anggota Dewan Gubernur IDB. Ya, jadi yang kedua ada Islamic Financial Service Board atau IFSB. Di sela-sela sidang tahunan IMF di Washington DC, Amerika Serikat 21 April tahun 2002 telah disepakati akan dibentuk satu institusi keuangan Islam internasional. Sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut, pada tanggal 4 November 2002, 8 gubernur bank sentral dari 8 negara Islam ditambah dengan Presiden IDB telah menandatangani pendirian Islamic Financial Service Board di Kuala Lumpur, Malaysia. Lembaga itu langsung dipimpin oleh seorang bankir senior yang berasal dari Sudan, Profesor Rifat Ahmed Abdel Kari, PhD. Lembaga multilateral yang akan memayungi lembaga keuangan syariah di dunia itu didirikan oleh Bank Sentral dan otoritas moneter dari Indonesia, Bahrain, Iran, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan, dan Islamic Development Bank atau IDB. IFSB akan menyusun standar dan prinsip pokok pengawasan, pengaturan, dan penerapan syariah Islam oleh lembaga keuangan syariah Islam di seluruh Indonesia. IFSB juga akan menjadi penghubung sekaligus menjalin kerjasama dengan lembaga penetapan standar di bidang moneter dan stabilitas ekonomi. Bagi Indonesia, keberadaan IFSB sangat strategis. Ini untuk menstandarisasi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah di negeri ini sehingga standar operasi dan produknya sama secara internasional. Selain itu, melalui lembaga tersebut akan dapat dijalin kerjasama antar lembaga keuangan syariah di dunia. Lalu yang ketiga ada International Institute of Islamic Thought. Jadi, International Institute of Islamic Thought adalah sebuah lembaga non-profit
lembaga pendidikan dan budaya yang fokus terhadap gagasan-gagasan keislaman secara umum. Lembaga ini berdiri di Amerika Serikat pada 1981 atau 1401 Hijriah. Lembaga yang memiliki berbagai cabang di dunia ini berkantor pusat di Herndon, Virginia. Lembaga ini memiliki visi mengembangkan umat melalui pendidikan, budaya, dan mengintegrasikan pengetahuan Islam dengan kemanusiaan dan etika Islam dengan moral pengetahuan. Lalu yang keempat ada Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance. Lembaga ini merupakan lembaga yang menstandarisasi sistem akunting dan audit keuangan lembaga ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan di dunia. Lembaga ini berkantor pusat di London, Inggris, dan diakui oleh negara-negara yang memiliki lembaga keuangan syariah sebagai benchmark akuntansi dan audit keuangan syariah. Lembaga ini didirikan oleh Bank Dunia bekerjasama dengan Bahrain Monetary Agency. Lembaga ini memiliki misi untuk menciptakan sistem keuangan syariah yang transparan, berkesinambungan, dan bersih. Sejumlah standar akuntansi dan audit yang diterbitkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance menjadi dasar bagi lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Standar akuntansi perbankan syariah yang baru-baru ini disahkan Dewan Syariah Nasional merupakan peraturan akuntansi perbankan yang merujuk pada standar Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance. Jadi, cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga syariah. Yang pertama di sini ada yang namanya Bank Umum Syariah, kemudian Bank Pembiayaan Reksadana, dan juga Unit Usaha Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kemudian Unit Usaha Syariah adalah usaha yang operasionalnya berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Lembaga Baitul Mal wa Tamwil atau yang biasa disebut dengan koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro atau skala kecil. Kemudian yang ketiga adalah asuransi syariah. Asuransi syariah memiliki kaitannya dengan bank syariah. Praktek asuransi syariah ini dilakukan oleh bank syariah untuk mengantisipasi kegagalan bayar daripada nasabah. Kemudian yang keempat adalah pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan tempat perusahaan menerbitkan surat berharga, baik berupa saham maupun obligasi, agar memperoleh dana dari investor. Kemudian lembaga yang kelima adalah reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan perusahaan sekuritas yang khusus memfasilitasi investor untuk menginvestasikan dananya pada surat berharga yang memenuhi kriteria syariah. Kemudian lembaga yang keenam adalah Ar-Rahnu atau biasa yang disebut dengan Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah merupakan lembaga pegadaian yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang ketujuh adalah Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat. Merupakan lembaga amil zakat yang diakui keberadaannya oleh pemerintah Indonesia. Hanya saja bedanya terletak pada lembaga amil zakat itu didirikan oleh masyarakat, sedangkan Badan Amil Zakat itu didirikan oleh pemerintah. Nah, itulah perbedaan antara lembaga amil zakat dan badan amil zakat, tetapi keduanya itu diakui keberadaannya oleh pemerintah Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.